Oke. Oke. Dan lalu tadi ada CIBL itu Convective Internal Boundary Layer. Nah, kira-kira di antara bagian-bagian ini di mana ada akan terbentuk awan cumulus gitu. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Awan cumulus kira-kira terbentuk bagian mananya? Ayo. Itu kan awan cumulus, itu dia awan yang konvektif ya sifatnya. Nah, dan juga ya ini sebenarnya nggak cuma awan cumulus saja, hampir semua awan itu terbentuk kalau dia ada sebuah pengangkatan parsial udara ya, pengangkatan udara ke atas gitu. Nah, kira-kira di mana? Di bagian mananya di gambar ini? Oke, aku tunggu kalian buat jawab. Ya, sampai 747 lah. Ayo. Ayo mikir dulu. SBH kakak. SBH. SBH. Jawabannya yang tepat itu adalah SBF atau sea breeze front ya. Kenapa sea breeze front ya? Sesuai dengan namanya, dia kan front ya di sini. Ya, di sini ada front. Terus mana ya? Aku gambar ulang aja. Oke. Oke, maaf kalau gambarnya jelek. Aduh. Karena aku nggak ada pen tab, ini pakai mouse aja. Ya, misalnya seperti ini ya gambarnya sirkulasinya. Nah, kalau kalian ingat, penyebab terjadinya angin darat dan juga angin laut itu adalah karena adanya perbedaan tekanan udara ya. Dan tekanan udara antara laut, oh ya, seperti ini gambarnya. Adanya perbedaan tekanan udara antara laut dan juga darat ya. Nah, berhubung ini adalah angin laut, maka tekanan udara yang tinggi itu ada di laut ya, di sisi laut sini. Sedangkan tekanan udara yang rendah itu ada di sisi daratannya ya, tekanan udara rendahnya. Nah, dan juga hubungan antara tekanan udara dan juga suhu udara itu kan kalau dia tekanan udara tinggi berarti suhunya di sini di sini suhu rendah ya. Ini suhu rendah. Lalu di sini adalah suhunya lebih tinggi ya kan. Makanya dia ada perbedaan suhu udara antara laut dan juga daratan ya kan. Nah, pertemuan
massa udara yang berbeda temperaturnya, itu kan disebut sebagai apa? Kalau ada batas pertemuan antara dua massa udara dengan temperatur yang berbeda, itu namanya apa? Front. Oke, front kan. Nah, jadi sebenarnya di dalam pembentukan angin laut dan angin darat itu dia juga ada front. Ya, di sini ada front. Ya, di daerah sini. Perbatasan antara yang di darat, dari darat dan dari laut, dia ada front. Nah, sehingga, kalau ada front berarti kan dia ada udara yang naik. Ya, misalnya, ini aku gambar ini ya. Kak, maaf Kak, screen-nya belum kelihatan. Oh iya, tadi aku sharing ini aja ya. Bentar. Ya, udah kelihatan? Udah Kak. Oke. Nah ini aku gambar frontnya, misalnya seperti ini. Nah, di sini dia akan cold ya, karena dia suhunya lebih dingin, sedangkan di sini dia akan buat. Nah, udah. Oke, di sini dia yang dingin ya. Dia yang hangat ya. Tekanan udara rendah. Nah, berhubung di sini ada front, maka seperti pada front-front pada umumnya ya. Kalau ada front, maka di situ akan ada pembentukan awan. Nah, sehingga nanti di sini ya, ini disebut sebagai sea breeze front, itu akan terbentuk awan cumulus seperti itu. Oke, nah ilustrasi sederhananya seperti ini. Gimana bisa dimengerti? Bisa. Oke, mungkin lanjut ke soal yang berikutnya. 14. Seseorang sedang bermain di pantai utara Semenanjung Minahasa dan menikmati semilir angin laut. Ia pernah membaca bahwa angin laut akan terjadi apabila temperatur di darat itu lebih tinggi 10 derajat Celcius daripada temperatur di laut. Tapi ia lupa faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kekuatan angin laut. Bantulah ia untuk memilih jawaban yang paling benar dari pilihan di bawah ini. Ya, ada yang bisa. Ya. Aku juga ini ya mikir dulu kayak yang ini. Ya, tapi kalau kalian udah bisa menjawab langsung aja juga nggak apa-apa.
D kakak. Inversi ya menurut kamu. Kenapa menurut kamu inversi dia bisa mempengaruhi kekuatan angin laut? Gimana? Bisa jelasin nggak? Karena sepertinya aku punya jawaban yang berbeda sama kamu. Tapi ini pun aku ini ya nggak yakin 100% gitu loh sama pilihanku. Aku nggak yakin Kalau 100%. saya tadi kak jawabannya D. Oh, D. Oh, sorry. Oke, sama berarti. Aku juga mikirnya yang bentuk topografi. Kenapa kamu mikirnya bentuk topografi? Mungkin dia mempengaruhi itu kak. Semakin tidak rata dia mungkin terbentuk turbulensi di bagian bawah. Jadinya agak ke distract itu anginnya. Jadi kecepatan anginnya melambat. Itu sih kak. Oke. Menurut saya. Bisa sih ya. Oke, jawabannya cukup make sense. Ya, jawaban kita sama, cuman aku ini bersama sih sebenarnya. Ini kalau menurutku, ya dia jawabannya bentuk topografi. Tapi kenapa bentuk topografi? Soalnya kalau misalnya dia topografinya itu nggak rata, ya misalnya ada berbukit-bukit gitu kan di depan pantai gitu. Nah itu dia kan akan ada penghalang, ya di depan pantai akan ada penghalang berupa perbukitan seperti itu, sehingga angin tuh dia akan lebih susah kan buat bergerak daripada kalau di depannya itu datar, ya, nggak ada penghalang di depannya. Ya, makanya angin kecepatan anginnya itu akan melambat kalau dia bentuk topografinya relatif berbukit-bukit seperti itu. Nah, aku nggak menemukan hubungan antara kecepatan angin dan juga A, B, dan C. Ya, bentuk garis pantai itu nanti kalau bentuk garis pantai ya, setauku, jadi dia pengaruhnya bukan ke ini, bukan kepada kecepatannya, tapi lebih kepada apa namanya arah angin. Arah angin tuh dia dipengaruhi oleh bentuk garis pantainya. Nanti dia itu sifatnya sama seperti refraksi gelombang pantai. Ya, sifatnya sama kayak itu, yang bentuk garis pantai. Nah, inversi sama aliran angin ambien aku nggak nemu hubungannya seperti apa. Ya, kalau menurutku jawabannya adalah yang bentuk topografi seperti itu. Oh ya, tadi yang jawab siapa ya? Sultan kak. Oke, Sultan ya. Oke, gimana? Yang lain ada yang kurang jelas dari penjelasanku tadi? Aliran angin ambien itu apa ya kak? Nah, ini aku tadi juga sempat nyari kan, karena aku juga baru dengar kali ini aliran angin ambien. Nah, itu di Google pun agak sulit nyarinya. Aku nggak nemu dia tuh sebenarnya apa sih aliran angin ambien gitu. Yang ketemu kalau aku search itu tadi malah ini kayak musik-musik suara angin gitu. Nah, nggak jelas. Cari ya, aku coba cari lagi ya. Kak, Iya, gimana? itu tapi di Google banyak artikel yang nulis kayak korelasi perubahan kecepatan angin dan kekuatan terhadap inversi lapisan dan apa sih aliran ambien, Kak? Bentar, bentar. Kamu coba ini ya, tolong kalau bisa
kirim itu artikelnya ke WA aku aja. Aku tak coba baca dulu. Aku juga sebenarnya pertanyaan 14 ini aku masih bingung ya, nggak yakin itulah. Bentar, tunggu ya. Oh, oke. Ini yang ini ya, skripsi ITS nih ya. Aku udah nemu sih. Bentar. Iya. Oke. Jadi sebenarnya ini sekilas aku membaca ini ya, tapi ini deh, besok kan aku ngajarkan lagi. Ini coba aku tak baca artikel skripsinya ini lebih teliti lagi. Jadi itu kalau yang ini, yang skripsi ini tuh dia itu nyari hubungan antara kecepatan angin terus ketinggian lapisan inversi sama udara ambien, kualitas udara ambien. Jadi itu kayak ya kurang lebihnya itu kualitas udaranya itu gimana gitu. Baik buruknya kualitas udara itu apakah dia ditentukan sama kecepatan angin atau dan juga ketinggian lapisan inversinya gitu. Jadi bukan kebalik apakah ada gimana ya? Apakah lapisan inversi temperatur itu dia berpengaruh sama kecepatan angin atau enggak? Kalau yang aku pahamin seperti itu sih kalau lihat dari judulnya gitu ya. Nah, tapi aku juga belum membaca secara teliti, ini butuh waktu juga aku membaca ini. Ya, insya Allah habis ini aku baca setelah nanti selesai ngajar kalian. Ya, besok aku jelasin lagi deh kalau aku udah nemu jawaban dari sini. Ya, karena ini bacanya juga butuh waktu. Daripada nanti waktunya banyak terbuang, ya mungkin sementara ini di save dulu jawabannya, di keep dulu. Nah, aku belum bisa jelasin lagi. Ya, sementara kalau aku tadi milihnya sih yang bentuk topografi karena itu yang udah jelas ada korelasinya gitu loh. Nanti topografi itu kan dia bisa memperlambat kecepatan angin kayak gitu. Oke. Mungkin lanjut dulu ke nomor 15. Dampak warm episode di Samudra Pasifik
pada bulan Juni sampai Agustus terhadap kondisi global dapat dilihat pada gambar di samping. Bagaimanakah dampak warm episode yang terjadi pada bulan Desember sampai Februari terhadap musim di Indonesia? Nah, ini. Juni sampai Agustus. Tuh tak. Oh. Oke. Ada yang bisa jawab nggak ini? Basah dan dingin, Kak. Oke, kenapa basah dan dingin? Karena itu angin muson barat datangnya dari benua Asia. Oke. Ya. Oke, kita sependapat. Tadi siapa yang jawab? Alvin, Kak. Alvin. Oke, terima kasih Alvin. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau aku melihat dari ini ya, dari gambar ini di sebelah kanan dan juga dari soal ini, dia kan membedakan antara warm episode pada bulan Juni sampai Agustus dan juga Desember sampai Februari ya. Nah, kalau diperhatikan Juni sampai Agustus itu kan angin muson yang dari Tenggara, angin muson Tenggara yang dari Australia kan dia panas dan kering, ya kan? Mengingat di Indonesia ada musim kemarau seperti itu. Nah, sedangkan pada bulan Desember sampai Februari itu kan dia angin muson dari barat laut ya, dari Asia sehingga angin muson barat ya, dari Asia sehingga kan kalau angin muson barat itu nanti cuaca di Indonesia itu relatif akan lebih basah ya, dan juga dingin ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Ya, sudah benar. Kondisinya akan basah dan dingin seperti itu. Gimana? Bisa dimengerti? Halo? Suaraku terdengar ya? Kedengar nggak? Kenapa dia dingin nggak? Nah, itu aku yang masih agak bingung. Nah, pun juga di sini sebenarnya ya, yang di Juni Agustus itu dia cuman di sini karena cuman dry seperti itu kan. Dia nggak ada keterangan dry and warm atau dry and cool kan. Cuman yang jelas memang dia di sini tuh akan jadi wet seperti itu. Cuman kalau ditanya dia cool atau warm, ntar aku lihat yang ini dulu ya, yang lain dulu ya. Dry and warm.
Baik. Kolam. Ini nanti sepertinya ada hubungannya sama ini sih. Sama kolam air hangat ya yang ada di Samudra Pasifik yang nyebabin sirkulasi Walker. Sepertinya ya. Oke, tapi ini nggak tahu sih ya. Ini aku juga belum tahu nih 100% benar atau enggak. Oke, aku ralat jawabanku tadi. Jadi sepertinya bukan basah dan dingin, tapi lebih kepada basah dan hangat ya. Kenapa dia hangat ya? Ini juga nggak tahu ini benar atau enggak. Nah, soalnya kalau kalian lihat di sini ya, Juni sampai Agustus di pesisir mana ini? Ini pesisir barat ya, pesisir barat Pasifik dia dingin, dengan di pesisir timur ya, kalau Juni Agustus dia warm gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau dia bulan Desember dan juga Februari itu akan pindah gitu ya, yang warmnya itu malah akan ada di sini. Nah, tapi gimana korelasinya aku masih bingung juga sebenarnya. Cuman kalau yang basah itu aku udah yakin ya. Pokok di bulan Desember Februari dia basah ya. Kenapa basah itu karena nanti korelasinya dengan angin muson barat. Nah, terus kenapa warm atau cold? Nah, itu aku yang atau cool itu yang masih agak bingung gimana korelasinya gitu ya. Kan juga kalau nanti misal kolam air hangat dia nanti kan hubungannya bukan sama bulan kan. Dia kalau ada anomali aja dia bakal berbolak-balik seperti itu. Karena kan kolam air hangat dia yang gerakin angin pasat dengan bukan angin muson. Oke. Jadi sepertinya itu jawabannya yang basah dan panas seperti itu. Gimana yang lain? Atau mungkin kalian ini ya udah ada yang punya pendapat seperti itu ya nggak apa-apa, silakan. Kalau nggak ada, mungkin bisa aku lanjut. Oh iya, oke, silakan. Nggak, lanjut. Oh, lanjut ya. Oke. Aku lanjut. Oke, siklon tropis kan berkembang di lautan wilayah tropis yang memiliki syarat-syarat di bawah ini, kecuali yang mana? Apakah yang A, temperatur permukaan di atas 26 derajat, B,
B memiliki kedalaman mixing layer 10 meter, lalu memiliki wind shear yang kecil, atau mengalami pendinginan yang cepat terhadap ketinggian, atau dia berada pada jarak lebih besar dari 555 km dari ekuator. Oke, yang mana? Jawabannya menurut kalian? Oke, aku tahu kalau ini. Oke, gimana? Ada yang bisa jawab? Yang A, Kak. Kecuali. Kecuali. Yang E. Berada pada jarak lebih besar dari 555 km dari ekuator. Kenapa kamu jawab yang itu? Karena syaratnya tuh kan harus jaraknya itu tidak lebih dari 5 derajat utara atau selatan kan Kak? Kan 555 km tuh 5 derajat, berarti lebih dari 5 derajat, berarti nggak bisa terbentuk lagi. Malah ini salah ya, Kak, salah dia itu harus di atas 5 derajat. Ya, Kalau kurang dari 5 derajat itu nggak bisa, soalnya dia gaya korelasinya terlalu kecil. Ya, justru siklon tropis itu dia harus di daerah tropis sih, ya. Tapi dia harus jaraknya itu di atas 5 derajat, gitu ya. Soalnya kalau di bawah 5 derajat itu gaya korelis masih sangat kecil. Kan dia butuh ini kan, butuh gaya yang nyebabin dia muter. Nah, kalau gaya korelasinya kecil kan dia nanti nggak bisa muter. Nah, tapi tetap dia nggak bisa di lintang misalnya tinggi banget dia, di lintang 60 derajat kan dia panasnya yang kurang kalau di lintangnya sangat tinggi. Nah, gitu. Maaf Kak, salah. Oke. Yang lainnya? ID jawabannya D, Kak. Oke. Kenapa kamu jawab yang D? Kata ID Gimana? Gimana ini kok nggak jadi lanjut? itu Kak, soalnya kalau dia pendinginannya, saya kalau salah, kalau pendinginan dia terlalu cepat terhadap ketinggian, kayak gimana ya? Nah, mungkin nanti proses udaranya dia terlalu cepat mendinginnya. Oke. ID nggak mau bisa menambahkan? Oke. Ayo. Coba. Ayo, jangan nyuruh temennya. Kalau tahu ya langsung jawab aja nggak apa-apa. Oke. Tahu. Oke, wes. Sudah Kak, sudah. Oke. Aku jelasin aja deh. Oke, benar jawabannya yang D.
Kenapa dia kalau mengalami pendinginan cepat terhadap ketinggian dia itu bukan syarat terbentuknya siklon tropis ya. Justru kan kalau namanya siklon tropis dia itu sumber utamanya ya yang menyebabkan dia ada siklon tropis adalah ada panas ya, ada panas. Nah, agar siklon tropis dapat berkembang dengan baik gitu. Nah, kalau dia itu mengalami pendinginan yang cepat terhadap ketinggian, maka yang terjadi apa? Ya, dia ini ya panasnya nggak cukup lah intinya, panasnya nggak cukup, ya sehingga siklon tropis itu dia nggak dapat berkembang dengan baik seperti itu. Kenapa kok dia kalau mengalami pendinginan cepat itu bukan syarat siklon tropis? Oke, dari jawabannya D. Terus temperatur permukaan di atas 26 derajat Celcius ya itu harus pokoknya dia harus temperaturnya cukup tinggi ya. Lalu memiliki wind shear yang kecil. Kenapa wind shear-nya harus kecil? Nah, jadi oke, ada yang tahu nggak wind shear itu kayak gimana? Dua angin yang arahnya beda gitu berarti ya? Iya, dia ada dua angin yang arahnya beda. Jadi misal di ketinggian 0, jangan 0. Berapa ya? 10 mdpl gitu ya. 10 mdpl dia arah anginnya tuh ke arah utara gitu ya. Nah, ternyata di ketinggian 100 mdpl, nah itu arah anginnya itu bukan ke utara tapi ke timur misalnya. Nah, berarti kan kalau dia itu ada angin dengan arah yang berbeda, mana ya jelasnya? Ya gambar aja deh. Ini kayaknya lebih enak kalau digambar. Oke, misalnya ini ada, saya sender siklon ya. Nah, anggap aja seperti inilah ya. Oke, kemudian ini ada angin ya di ketinggian ya yang di bawah ini dia ke utara misalnya. Lalu di atas dia malah geraknya ke selatan. Oke, gitu ya. Nah, ini kan kalau ada perbedaan arah angin gitu ya. Nah, karena ada perbedaan arah angin, ini yang di bawah dia pengen gerak ke utara, tapi yang di atas dia pengen gerak ke selatan. Nah, sehingga awan tadi yang siklonnya tadi yang harusnya dia kebentuk itu dia ya akan kepecah gitu kan, akan kepecah sehingga nggak jadi kebentuk siklon, nggak jadi berkembang dengan baik kayak gitu. Oke, sederhananya seperti ini. Oke, bisa ada yang mengerti ya? Bisa Kak. Oke, jadi seperti itu. Nomor 17. Gelombang tropis merupakan fenomena yang terbentuk akibat interaksi atmosfer laut di bagian utara atau selatan ekuator dan merupakan salah satu sumber pembentukan konveksi dalam bentuk hujan badai. Gelombang ini bergerak dari titik-titik ke titik-titik dan konveksi akan terbentuk di bagian titik-titik dari garis trough-nya.
Oke, ada yang tahu? Nggak tahu Kak. Oke, ini emang agak susah sih. Oke, ini aku juga baru baca. Ini kalau dari ini ya, dari artikel yang aku baca tuh tropical wave itu dia adalah gangguan pada tropical easterlies. Ya, ini tuh maksudnya angin pasat ya, angin pasat ya, di tropical easterlies ya, angin pasat yang pada umumnya dia akan bergerak dari timur ke barat. Oke, udah kejawab. Dia bergerak dari timur ke barat. Jadi opsinya dia antara A atau B. Nah, dia jadi pergerakannya tuh ngikutin angin pasat ini ya, dari timur ke barat. Nah, often sees as inverted troughs of low pressure, significant rain producer. Jadi dia sering terlihat seperti bentukan V yang terbalik dari citra satelit. Nah ini juga oke. Yang poin ketiga, convection typically on the east side, subsidence atau clearing on the west side. Oke, jadi konveksi itu terjadi di bagian timurnya, di bagian timur dari trough. Sedangkan subsidence ya atau clearing, jadi kalau subsidence itu berarti udaranya yang turun ya, dia nggak terbentuk awan di situ, dia di sisi baratnya. Oke, seperti itu. Jadi berdasarkan artikel yang aku baca ini, dia bergerak dari arah timur ke barat ya, dan juga konveksi itu terbentuk di sebelah baratnya, sebelah barat dari garis trough. Oke, seperti itu ya. Mungkin bentar ya. Ini aku kirim ke grup. Oh, nggak bisa. Bentar. Aku mau ngirim ini artikelnya. Saya.
Nah, saya masih ngirim ya. Ini aku tunjukin sekarang. Ini udah dikirim. Oke, itu udah bisa di-download materinya. Bentar. Oke. Oke, ini tadi ya. Dia definisinya adalah gangguan pada angin pasat. Pada angin pasat yang pada umumnya akan bergerak dari timur ke barat. Nah, dia akan terlihat sebagai trough atau apa ya, cekungan, bahkan pada tekanan udara yang rendah, yang merupakan yang mana dia itu merupakan pembentuk hujan yang cukup signifikan. Nah, konveksi dia akan terbentuk di sisi timurnya, dengan asumsi dense itu akan terbentuk di sisi baratnya. Convection highly modulated by atmospheric moisture, upper level feature topography, etc. Ini aku nggak tahu maksudnya kayak gimana. Dan dia dapat berkembang menjadi sebuah siklon. Ya, tiap tahunnya dia itu bisa terlacak sebanyak ya kurang lebih ada 60 tropical wave kayak gitu. Nah, gambarnya oke, ini dulu how atau where they form. Nah, dia terbentuk oleh ketidakstabilan pada African Easterly Jet. Oke, dia terbentuk karena adanya ketidakstabilan pada angin timuran yang dari Afrika gitu ya. Jet arise as a result of reverse lower tropospheric temperature gradient over West Central North Africa. Due to extreme warm temperature over the west and substantially cooler temperature along the coast of Guinea. Oke, jadi dia terbentuk karena ini ya, intinya tuh ada perbedaan temperatur yang sangat mencolok antara Gurun Sahara di sini di utara ya, dan dengan apa ini Teluk Guinea dia suhunya lebih dingin, cuma 22 derajat Celcius, dengan di sini 45 kayak gitu. Ya, jadi dia terbentuk karena ini ada selisih temperatur yang sangat kontras gitu. Nah, oke, ini adalah gambarannya. Ini Afrikanya di sini nih ya. Afrikanya mana? Kok nggak kelihatan sih? Ini aja deh. Oke, ini Afrika di sini ya. Ini benua Amerika gitu ya. Nah, ini di sini dia sering terbentuk tropical wave gitu. Nah, ini bentukan tropical wave kayak gitu. Nih, kayak gini. Nah, dia tadi kan bentar.
Oke, cari. Nah, oke, ini bentuknya seperti ini dan apa namanya, konveksi itu kan tadi dibilang dia terbentuk di sisi timurnya ya, sisi timur dari cekungan dari trough ini. Nah, berarti di sisi sininya dia akan terjadi konveksi. Dan di sisi sebaliknya dia akan terjadi apa namanya? Akan terjadi subsidence kayak gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa aku jelaskan. Aku nggak bisa ngejelasin sampai detail banget kalau ini. Ya, agak rumit juga penjelasannya sih. Oke, mungkin langsung aku lanjut dulu. Tuh, ini mouse baterainya habis. Bentar. Nah, bisa. Oke. Nomor 18, distribusi daratan dan lautan dapat mengaruhi pergerakan massa udara secara global. Salah satunya adalah monsun. Yang bukan termasuk jenis angin monsun di bawah ini adalah titik-titik. Oke, manakah yang bukan monsun gitu? Itu yang mana ya ada? Australia Barat. Australia Barat. Bentar. Afrika Timur, Asia Timur dan Tenggara ada. Asia Selatan juga ada. Ya, benar. Jawabannya adalah Australia Barat itu nggak ada. Ya, oke. Ini aku bacain ya sistem-sistem monsun seperti itu di dunia. Nah, bentar. Ini aku baca dulu ya. Takutnya aku salah tadi. Yang pertama itu ada North American Monsoon atau monsun Amerika Utara. Lalu ada North African Monsoon atau monsun Afrika Utara. Ini yang ini ya, nama resminya kayak gitu. Terus dia ada Indian Monsoon, monsun India. Ini kalau di sini sih mungkin sama kayak monsun Asia Selatan dia maksudnya. Terus ada East Asian Monsoon, ya, monsun Asia Timur. Lalu ada Western North Pacific Monsoon atau WNP. Lalu ada South American Monsoon, monsun Amerika Selatan. Lalu ada monsun Afrika Selatan. Lalu ada monsun Australia kayak gitu. Nah, oke. Nah, ya, benar juga sih, tapi ya dia nggak ada monsun Australia Barat. Oke, bentar. Ini aku kirim lagi artikelnya. Ini ada gambarnya di sini. Oh iya, nggak bisa. Tuh.
Oke. Itu kan kalau udah kirim ya, tuh bisa dilihat di situ. Di timur Afrika, ya meskipun, nah ini aku juga agak bingung juga, di sini dia nggak nyebut East African Monsoon kan, dia nyebutnya itu South African Monsoon, tapi dia South African Monsoon itu dia melebar, misalnya kayak melebar gitu ya, sampai ke pantai timur Afrika gitu, sampai jauh banget kan dia ke Samudra Hindia gitu. Nah terus yang Asia Timur dan Tenggara ya ada kan ini ya, East Asian Monsoon itu kan dia yang monsoon Asia Timur. Nah ini yang di Asia Tenggara itu nanti dia bisa jadi dia satu sistem sama monsoon Australia Utara itu ya, di utara Australia sama, atau mungkin kalau enggak ya yang ini Western North Pacific itu kan juga dia di dekat Asia Tenggara kayak gitu. Terus Asia Selatan dia kalau di sini tuh monsoon India ya, di Asia Selatan. Nah, Australia Utara ya ini udah jelas kelihatan Australian monsoon itu monsoon Australia Utara ya. Yang enggak ada itu monsoon Australia Barat. Oke. Ya enggak ada di gambar ini. Oke. Bisa dilihat nih ya gambarnya. Udah dilihat kan? Atau masih kurang jelas? Kalau kurang jelas yang bagian ini nggak apa-apa, bilang aja. Nanti mungkin kalau aku sambil nampilin gambarnya bisa lebih jelas di kalian gitu. Gimana? Oke. Tadi opsi pertama itu kan dia nyebut monsoon Afrika Timur. Ya. Afrika Timur itu di mana sih? Ya, di daerah ini kan. Nah, daerah ini. Nah, kalau di sini dia disebutnya tuh South African Monsoon kan. Dia disebutnya South African Monsoon. Nah, tapi kalau dilihat di sini South African Monsoon itu dia melebar sampai ke timur gitu kan, sampai ke tengah-tengah Samudra Hindia ini. Nah, mungkin yang dimaksud dengan monsoon Afrika Timur di soal tadi itu adalah SAF ini, South African Monsoon. Nah, terus opsi berikutnya ada monsoon Asia Timur dan Tenggara kan. Nah, yang monsoon Asia Timur itu ini jelas EAS atau East Asian Monsoon. Nah, terus yang Asia Tenggara itu kalau enggak yang ini, ya yang satu sistem Australia Utara ini, atau mungkin yang Western North Pacific, ya, jangan juga di Asia Tenggara juga. Terus, ya apa ini? Asia Selatan kan di daerah India, Pakistan sekitarnya tuh ya. Nah ini kan juga ada monsoon di sini, monsoon Asia Selatan. Terus, nah Australia Utara jelas yang ini di sebelah utara Australia, yang nggak ada itu adalah yang di Australia Barat. Di sini nggak ada monsoon kan, nggak ada monsoon di sebelah baratnya Australia kayak gitu. Ngerti ya? Ya, suaraku kedengeran kan? Kedengeran nggak? Oke, ngerti ya dari penjelasanku tadi? Tiga. Oke. Aku lanjut. Sehari sebelum Super Typhoon Haiyan melanda Filipina pada tanggal 8 November 2013, seorang pengamat meteorologi amatir mencatat kecepatan angin badai di Laut Sulawesi mencapai 60 knot. Berapa kecepatan
tersebut jika dinyatakan adalah mil laut per jam. Kak, presentasinya belum terlihat, Kak. Gimana? Presentasi aneh soalnya. Astagfirullah. Oh iya, lupa aku. Loh, kok nggak bisa? Sik. Oh iya. Oke, ini nih. Sehari sebelum super typhoon Haiyan melanda Filipina, pada tanggal 8 November 2013, seorang pengamat meteorologi amatir mencatat kecepatan angin badai di Laut Sulawesi mencapai 60 knot. Berapakah kecepatan angin tersebut jika dinyatakan dalam mil laut per jam? Oke. Dulu, Kak. Iya, Kak. Oke, benar ya. Jadi satuan knot itu dia sama dengan satuan mil laut per jam atau nautical mile per hour. Itu sama dengan knot, sehingga 60 knot itu sama dengan 60 mil laut per jam. Simple. Kayak gitu aja. Oke, pilihlah jawaban yang tidak sesuai dengan karakter siklon tropis. Jawaban bisa lebih dari satu. A. Angin terkuatnya merupakan angin permukaan, lalu memiliki bentuk asimetrik, dia berasosiasi dengan front, memiliki ukuran skala meso, dan juga memiliki durasi skala sinoptik. Yang D, Pak. Oke, bentar. Aku lupa ya, dia yang skala-skala itu masuk skala apa? Nah, aku baca dulu ya. Oke, skala meso ya salah. Karena dia masuknya ke skala makro. Nah, skala makro, dia bisa dari ukurannya, dia skala makro. Nah, ada lagi. Ini masih ada nih yang udah jelas bener ya maksudnya. Yang A ya, Pak. Nah, yang ini aku masih masih agak masih agak ragu sih yang A. Tapi Ini nggak sesuai, Kak. gimana? Halo. Gimana tadi? Jadi jadi. Oke. Ini yang C ya, berasal dengan front itu salah ya. Karena dia pertanyaannya adalah siklon tropis. Ya. Kalau yang siklon dia berasosiasi dengan
front itu nanti dia pada mid latitude cyclone atau ya siklon lintang menengah, siklon ekstratropis ya. Itu dia akan berasosiasi dengan front, lebih tepatnya kalau ada front oklusi ya, front yang kejar-kejaran, yaitu dia bisa membentuk siklon tapi bukan di tropis. Kalau tropis kan dia relatif nggak ada front ya, ada front panas, front dingin itu nggak ada. Yang A ini ya kemungkinan juga benar sih, kemungkinan benar yang A. C dan D kak ya. Gimana? C dan D ya. Ya C dan D benar. Kan dia lebih dari satu kan jawabannya. C dan D jawabannya C dan D. Terus A itu juga mungkin termasuk karena kalau di permukaan itu kan banyak dia gesek gitu ya, sehingga dia bisa menghambat pergerakan bisa menghambat pergerakan anginnya, sehingga anginnya tuh nggak terlalu kurang cepat dibandingkan dengan yang di ketinggian. Nah, itu ya. Kalau dari aku jawabannya A, C dan D. C dan D udah pasti benar. Oke, seperti itu. Oke, lanjutnya 21. Arus lintas Indonesia mempunyai karakteristik titik-titik. Oke, udah pernah dengar Arlindo semua? Arus lintas Indonesia? Sudah kak. Udah ya. Nah, itu karakteristiknya itu seperti apa? Nah, pertanyaan seperti itu. Bagaimana karakteristik dari Arlindo? Yang di Pasifik suhunya lebih tinggi, Pak. Oke, benar. Yang di Samudra Pasifik itu dia kan memiliki suhu yang lebih tinggi daripada yang ada di Samudra Hindia. Nah, itu karakteristik dari Arlindo. Nah, jadi mungkin kalau di sini ada yang belum tahu, aku jelasin ya. Jadi Arlindo itu adalah arus yang dia mengalir dari Samudra Pasifik, ya, dari Samudra Pasifik melintasi Indonesia, ya, melintasi Indonesia menuju ke menuju ke Samudra Hindia. Nah, penyebabnya itu kalau nggak salah adanya perbedaan ketinggian air laut di Pasifik dan juga di Hindia, di mana Pasifik itu dia ketinggiannya lebih tinggi, sedangkan di Hindia itu lebih rendah, sehingga arusnya itu geraknya dari Pasifik ke Hindia kayak gitu. Di mana yang Pasifik itu memiliki suhu yang lebih tinggi daripada yang di Samudra Hindia. Nah, inilah mengapa Arlindo itu ya dia memegang peran yang sangat penting dalam menjaga temperatur samudra gitu ya. Kalau nggak ada Arlindo, itu sirkulasi termohalin itu dia akan terhambat. Sirkulasi termohalin dia akan terhambat sehingga suhu udara di bumi itu dia akan lebih dingin daripada sekarang. Ya, karena sirkulasinya tadi terhambat kan, dimana Arlindo dia membawa arus yang hangat gitu. Seperti itu tentang Arlindo. Ya, dia sangat penting ya di dalam iklim global. Kalau nggak ada Arlindo, iklim di bumi akan berubah menjadi lebih dingin.
Seperti itu. Oke. 22. Alur keluar di perairan Indonesia yang paling besar dilewati gerakan arus Arlindo adalah titik-titik. Selat Makassar ya Kak. Bentar. Ada yang lebih besar daripada Selat Makassar. Nah, ada yang lebih besar dari Selat Makassar. Ya, Selat Makassar tuh gede, tapi ada yang lebih gede dari itu sih. Jawabannya adalah yang Laut Banda. Ya. Nah, dari namanya aja udah kelihatan. Laut kan dia lebih luas daripada selat. Jawabannya adalah yang E, Laut Banda. Dia lewat Laut Banda juga. Nih, jawabannya itu yang Laut Banda. Oke, nomor 23. Fenomena upwelling dan downwelling yang terjadi di perairan samudera itu biasanya sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan titik-titik. Oke. Ya, ini kelihatan jawabannya. Apa ini jawabannya? Gimana? Ada yang tahu nggak? Gimana? Putus suaramu. B. Suhu, salinitas, dan densitas. Ya. Oke, benar ya. Jawabannya yang B. Dia dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan juga densitas antara massa air di permukaan dan salinitas massa air di dasar samudera. Oke. Jadi intinya itu dia hubungannya itu sama densitas, itu yang dipegang. Yang paling utama adalah dengan densitas, di mana densitas air laut karena dia akan berhubungan dengan suhu dan salinitasnya. Ya. Ketika suhu tinggi itu dia densitas akan rendah ya, dan sebaliknya kalau suhu rendah dia densitasnya akan tinggi. Kalau di salinitas dia korelasinya berbalik ya daripada suhu. Kalau salinitas semakin tinggi salinitas maka dia kan padatan terlarut ya. Salinitas kan definisinya adalah padatan terlarut. Semakin tinggi salinitas maka densitas itu akan semakin besar. Baliknya kalau
salinitas semakin rendah, kalau salinitas rendah kan berarti padatan terlarutnya akan semakin sedikit, sehingga densitasnya itu akan lebih ringan. Nah, kan densitas itu kerapatan ini ya, kerapatan massa dari air gitu ya. Nah, kalau ada suatu massa air gitu kan, kalau dia densitasnya rendah, tapi dia posisinya ada di bawah, itu kan dia akan naik. Itu namanya dia punya daya buoyancy. Nah, ini banyak kita pakai di dalam earth science, namanya buoyancy. Nanti kalau misal bahas mengenai magma atau mungkin bahas tentang petroleum, itu juga erat kaitannya dengan buoyancy. Ini sama, di air laut juga ada buoyancy seperti itu. Kalau ada massa air yang dia itu densitasnya rendah, tapi karena adanya suatu sirkulasi, dia malah terletak di bagian dasar dari laut seperti itu. Jawabannya yang B. Oke, ngerti ya semuanya? Oke, ngerti ya? Oke. Mungkin aku lanjut. Berdasarkan data kondisi perairan Indonesia, maka pernyataan yang paling benar yang menyangkut dimensi perairan dan kecepatan arus Arlindo adalah titik-titik. Oke. Ya, aku tahu jawabannya. Oke, yang mana? Ada yang bisa jawab nomor 24? Makin sempit dan dangkal, kecepatannya makin besar ya Pak. Oke, benar. Bisa dijelasin kenapa? Karena itu cuma melewati permukaan saja. Nah, kalau yang luas kan masih gimana ya Pak? Oke, udah aku jelasin aja deh. Jadi itu ya ini ada hubungannya sama ini ya, debit. Lebar dan dalam ya Kak? Iya, bukan. Jawabannya yang sempit dan dalam. Nah, oke, aku Oh iya, urut dulu. iya maksudnya, iya sempit dan dalam maksudnya. Oke. Kenapa yang sempit? Nah, ini kita hubungin sama rumus debit ya, yang ada kalau di sekolah di pelajaran fisika. Kuning-kuningnya kayak gini aja deh. Soalnya ini ada sebuah penampang. Nah, dia kan ketepatan sorry. Ini aja deh. Debit itu kan rumusnya itu sama dengan V dikali dengan A kan.
itu kecepatannya, sedangkan A itu adalah luas penampang yang dilewatin sama arus sama fluida, sama air itu tadi gitu. Jadi nggak cuma air sih, fluida apapun itu dia mengikuti hukum ini. Oke. Di mana semakin oke. Nah, kalau dari hubungan ini ya, kalau kita pisahkan A sama V, oke, kan itu nanti V per V itu dengan bentar. V per A, oke, sama dengan V, ya. Kalau kita pindah ruas kan. Nah, sehingga kalau misalkan dia itu luas dari perairan yang dilewatin itu lebar, maka V atau kecepatannya kan akan semakin kecil, ya. Sedangkan kalau dia perairannya itu sempit, ya, dia sempit, itu akan menjadi semakin cepat, gitu ya, kan semakin besar kecepatannya. Itu yang pertama, kenapa kalau dia sempit dia menjadi lebih cepat. Nah, yang kedua, untuk yang kenapa yang dalam itu lebih cepat, yaitu erat kaitannya dengan gaya gesek, ya kan. Kalau dia itu dangkal, berarti kan dia ini ya, gesekan dengan dasar laut itu akan lebih dekat dengan permukaan, sehingga kecepatannya dia menjadi lebih lambat ya. Ini sama seperti angin sih. Kalau dia dekat dengan dasar itu kan akan lebih lambat daripada dia yang di ketinggian. Kalau dia ini seperti itu kan. Nah, kalau di sini berarti kalau dia semakin jauh dengan dasar laut itu dia kecepatannya akan semakin besar. Seperti itu hubungannya. Ngerti ya? Di jawabannya adalah yang A. Semakin sempit dan dalam perairan laut, maka kecepatan Arlindo itu akan menjadi semakin besar. Oke. Mungkin aku lanjut. Gerakan naik turunnya paras laut dapat dinamakan pasang surut atau gelombang laut. Kan tapi, apabila dibicarakan gelombang, maka definisinya adalah gelombang. Ya, ini kita sedang membicarakan gelombang. Maka apa definisi dari gelombang tersebut? Ya, dia pasang surut dan gelombang itu kan sama-sama gerakan naik turunnya air laut ya. Tapi kalau yang kita bicarakan adalah gelombang, itu apa maksud dari gelombang itu? Apa bedanya sama para pasang surut? Seperti itu. Nah, ini gampang sih harusnya. Kalau gelombang disebut angin. Oke, disebabkan oleh angin ya. Kalau gelombang, dia faktor yang menimbulkan terbentuknya gelombang itu adalah angin. Sedangkan kalau pasang surut itu penyebabnya adalah gaya gravitasi, lebih tepatnya gaya gravitasi bulan dan matahari. Oke, gelombang menuju ke pantai akan mengalami proses pendangkalan gelombang karena dasar laut ke arah pantai semakin dangkal, sehingga orbital air laut akan bergesekan dengan dasar perairan. Gelombang dikatakan gelombang perairan laut transisi apabila
perbandingan kedalaman dan panjang atau D per L-nya itu berapa? nol koma dua lima. Bentar ya. Oke. Di kayak aku bacain dulu. Tolong diperhatikan ya, kalau bisa dicatat ya. Jadi laut, jadi ini ada klasifikasi ini ya, laut berdasarkan perbandingan kedalaman dan panjang gelombangnya. Kedalaman itu disimbolkan dengan D kecil, dan panjang gelombang itu simbolnya L besar. Nah, laut itu dikatakan sebagai laut dangkal jika dia perbandingan antara D per L-nya itu kurang dari sama dengan 1/20. Oke, jadi kurang atau sama dengan 0,05. Nah, terus dia dikatakan sebagai laut transisi jika D per L itu antara 1/20 sampai setengah. Dan dia disebut sebagai laut dalam jika perbandingan D per L-nya itu lebih dari setengah. Oke, seperti itu. Jadi kalau dia itu disebut sebagai laut transisi, ya benar tadi jawabannya. Kalau perbandingan antara kedalaman dan panjang gelombang itu nilainya 0,25 atau 1/4, karena 1/4 itu kan dia antara setengah 1/20 sampai setengah. Kalau yang lain tuh ada di bawah, misal setengah, ya dia udah masuk ke laut dalam. 0,05 dia masuknya ke laut dangkal. 0,7 itu juga dalam, 1,5 juga laut dalam maksudnya. Seperti itu, oke, simple. Nomor 27. Gelombang dari laut dalam menuju ke pantai akan mengalami pecah gelombang. Apabila gelombang pecah di depan pantai berpasir yang mempunyai kelandaian pantai relatif kecil atau landai, maka akan terjadi riak gelombang yang membawa sedimen pasir ke pantai. Oke, dan dinamakan titik. Jadi ada dua di dalam gelombang. Nah, yang satu dia itu membawa pasir dari laut ke pantai, yang satu dia membawa pasir dari pantai menuju ke arah laut. Nah, itu namanya apa? Yang dia membawa sedimen dari laut ke pantai, ini pertanyaannya. Itu namanya apa? Kalau membawa sedimen ke pantai itu swash, kalau ke laut itu backswash. Oke, benar. Jadi kalau dia membawa sedimen pasir dari laut ke pantai itu namanya swash. Dan kan kalau dia sebaliknya membawa sedimen dari pantai menuju ke laut itu namanya backswash. Oke, udah benar jawabannya. Jadi ini jawabannya adalah yang C, nomor 27. Oke. Gelombang laut itu mempunyai tinggi gelombang H, periode gelombang atau T,
panjang gelombang atau L, kalau kecepatan gelombang, atau C, kedalaman gelombang, atau jarak antara permukaan analog dengan dasar perairan, atau D, dan angka gelombang, atau K. Maka gelombang dikatakan gelombang laut dalam itu apabila titik-titik. Panjang gelombang. Oke. Oke, ini sebenarnya ini ya ditanya rumus dari panjang gelombang pada laut dalam seperti itu. Oke. Jadi kalau dia gelombang laut dalam itu seperti apa? Jawabannya yang mana? Nah, dia pernah dapat ini belum yang rumus-rumus apa namanya kecepatan gelombang, terus ada panjang gelombang. Saya udah pernah belajar itu, udah kan? Pernah, Kak. Oke, nah itu ada di situ jawabannya. Nah kalau di laut dalam itu gimana? Rumus panjang ya ini panjang gelombang. Jangan terkata antara panjang sama kecepatan, itu rumusnya mirip. 1,56 T kuadrat. Nah, oke, benar. Berarti yang mana kalau di sini? Yang C. Oke, yang C ya. Oke, jawabnya yang C. Jadi nilai panjang gelombang itu akan berbanding lurus dengan 1,56 dari kuadrat nilai panjang gelombang. Ini sebentar. Cek. Oke, jadi. Oke, benar. Jawabannya adalah yang C. Oke. Nomor 29. Wave of seawater which move directly away from shore non-perpendicularly cut the beach and break the wave is called. Oke. Jadi oke. Tapi wave ya dia bilangnya. Gelombang laut yang dia bergerak tegak lurus, yang bergerak menjauhi pantai dan dia itu memotong pantai secara tidak tegak lurus dan memecah ombak. Ya, memecah ombak itu dinamakan apa? Kok wave sih? Gimana? Yang mana jawabannya? Gimana? Suaranya kurang jelas. Longshore. Kalau longshore kurang tepat ya, karena dia away from shore. Dia menjauhi pantai. Rip wave ya, Kak? Ya. Nah. Sebenarnya aku ya tahuku tuh yang ada di current. Yang aku sering dengar current. Rip wave itu aku baru tahu kali ini sebenarnya. Tapi di sini dia pertanyaannya adalah wave of sea water, bukan current. Jadi ya udah kita jawabnya rip wave aja. Kalau aku bakal jawab rip wave sih. Kayak gitu. Tapi yang
setauku itu yang ada itu adalah rip current. Nah, jadi kalau rip current itu kan dia ada arus gitu. Arus ya namanya current. Arus yang dia itu bergerak menjauhi pantai ya. Dia bergerak dari pantai menuju ke arah laut, di mana ya dia tuh akan terlihat dia membelah ombak gitu. Ombaknya kebelah jadi dua kalau dia ada rip current. Nah, karena ini dia yang bahaya ya, yang bahaya kalau lagi main-main di pantai, ini yang sering kali nyeret orang ke laut itu rip current. Oke. Gelombang laut dengan tinggi gelombang H, panjang gelombang L, dan massa jenis air laut atau rho, dan G gravitasi, maka titik-titik. Energi gelombang berbanding lurus dengan sana tinggi gelombang. Ya, ini sejenis sama nomor 28 pertanyaannya. Ini pertanyaan adalah rumus dari energi gelombang laut. Ini ada yang tahu jawabannya? Iya. Oke. Bentar. Badung karena aku nggak nemu ininya. Kalau yang aku nemu itu Setuju Kak, dia ada ini ya, parameter panjang gelombang juga ya. Iya Kak. Rumusnya bukan yang ini. 1/8 rho GH kuadrat. Iya. Enggak, itu A sih Kak saya. Gimana? Yang A kan ya? Iya, saya A. Oke. Jadi ya sebenarnya agak rancu juga jawabannya. Karena yang A dia nggak bilang ini kuadrat, harusnya kalau dia kalimatnya gini ya. Energi gelombang berbanding lurus dengan besarnya kuadrat tinggi gelombang dan massa jenis air laut. Nah, ini benar. Nah, tapi di sini tuh masalahnya dia cuma bilang besarnya tinggi gelombang laut, nggak bilang kuadrat gitu ya. Nah, tapi dia kalau misal kita jawab yang E, nah dia tuh ada panjang gelombang di sini. Padahal di rumus energi gelombang itu dia nggak ada apa namanya parameter panjang gelombangnya. Tapi kalau menurutku karena dia tanya berbanding lurus ya. Kalau tanya berbanding lurus dengan panjang gelombang ya dia benar kan. Dia berbanding lurus, cuman ya
Kalau dilihat dari rumusnya dia ada kuadratnya kayak gitu. Meskipun sebenarnya jawaban A ini nggak sepenuhnya tepat, tapi kalau dilihat dari opsi-opsi yang lain, itu A yang paling masuk akal. Oke, kayak gitu. Nah, oke, mungkin ini udah 9:30 dan jadwalnya mulai jam 8, setengah 8 sampai setengah 10. Jadi mungkin untuk malam ini aku cukupkan. Nah, kalau misalkan lanjut bahas yang lain juga nanggung banget, ini tinggal 3 menit. Insya Allah kalau nggak ada halangan nanti sama aku besok lagi. Sama aku lagi besok maksudnya, sorry. Mungkin next meeting besok pagi, nggak tahu sama siapa, Mas Amin atau Mas Nanda. Nanti ya nggak tahu, mungkin akan dilanjutkan lagi bahas yang ini ya. Masih ada banyak yang belum terselesaikan pembahasannya. Dari aku untuk malam ini cukup ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya udah bersedia mengikuti pelatihan ya di malam hari ini. Mohon maaf kalau selama penjelasan tadi aku banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya.